Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita, Bapa yang setia, yang memelihara setiap kehidupan kita dimanapun kita berada malam hari ini, dengan kasih, dengan anugerah, dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Shalom Bethesda Church, berjumpa kembali dalam program Pray and Worship Together bersama Bethesda Church malam hari ini. Dimanapun kita berada, tetap percaya bahwa setiap kita adalah anak-anak yang paling disayang Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena performance kita, tapi sepenuhnya karena apa yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Tetap percaya, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap menikmati kasih karunia Tuhan yang akan terus dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Bersama Bethesda Church malam hari ini kita akan membawa pujian sembah. Kita akan memasyurkan nama Tuhan, menaikkan syukur untuk kasih setia Tuhan yang telah dilimpahkan bagi kita. Dan seperti tema tahun 2020, Bethesda Church dengan tema tahun di mana Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baik bagi setiap kita. Tetap teguh percaya di tahun 2020 ini, pintu-pintu yang baik akan terus dibukakan bagi setiap kita. Haleluya. Ada satu kesaksian yang masuk kepada Bethesda Church tentang kebaikan Tuhan. Saya akan bagikan buat kita semua. Shalom, saya rindu untuk membagikan kesaksian saya tentang kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan bagi saya, yang selalu memiliki rancangan yang baik di dalam setiap aspek kehidupan saya, terutama dalam masa-masa sulit. Puji Tuhan, pada tahun 2018 saya telah lulus sarjana, hanya dalam waktu tidak sampai 3,5 tahun dengan IPK yang sangat memuaskan. Saya dan keluarga sangat bersyukur pada saat itu karena ini merupakan impian saya sejak awal kuliah, dan begitu lulus saya pun langsung mencari pekerjaan. Dalam waktu 4 bulan saya mendapat pekerjaan pertama di kantor perbankan, namun di sana lingkungan kerjanya tidak kondusif dan tidak sehat. Saya memiliki atasan yang berbicara kasar, suka berteriak dengan target-target yang diberikan terlalu tinggi setiap harinya. Saya merasa tidak nyaman, kemudian memutuskan untuk resign. Dan pada saat saya resign, Tuhan langsung memberikan pekerjaan pengganti buat saya, bahkan hanya dalam hitungan hari. Tetapi ternyata saya pun menghadapi tantangan yang sama di tempat kerja yang baru. Saya sering diminta untuk lembur bahkan sampai jam 12 malam karena tuntutan pekerjaan. Di hari Sabtu tanggal merah kami selalu kerja shift, dan selain itu supervisor saya tidak suportif karena pekerjaan banyak dilemparkan kepada saya dan tidak fair karena saya masih pegawai kontrak selama 6 bulan. Akhirnya setelah 6 bulan saya dievaluasi, saya dinyatakan kontraknya tidak diperpanjang atau terminate, dan saya sangat terpukul dan menangis pada saat itu. Namun saya mencoba untuk bangkit dan mencari pekerjaan lagi. Beberapa bulan kemudian saya diterima di salah satu perusahaan pertambangan. Awalnya saya merasa bangga, tapi hanya sementara karena dalam waktu 1 bulan saya dikeluarkan karena atasan saya mengatakan bahwa pekerjaan ini tidak cocok untuk saya. Saya pun kembali kecewa, terpukul, dan saya marah kepada Tuhan. Kemudian beberapa bulan kemudian saya mendapat pekerjaan dengan posisi yang sesuai dengan passion saya, tetapi pada akhirnya selalu sama. Saya dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Kemudian saya berpikir, apa yang salah dengan diri saya Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Hanya sedih dan marah yang selalu saya rasakan sepanjang tahun 2018 dan tahun 2019. Masuk di tahun 2020, saya selalu mengikuti khotbah-khotbah tentang Injil kasih karunia Tuhan melalui Bethesda Church yang disampaikan oleh Pastor Ivan, juga tema Bethesda Church yang saya imani yaitu the Year of Open Doors, di mana saya percaya bahwa pintu-pintu yang baik akan dibukakan buat saya, dan saya juga berdoa termasuk di dalamnya dalam hal pekerjaan saya. Saya berdoa, menyembah, merenungkan firman Tuhan dan berharap sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, pada bulan Februari 2020 saya mendapat pekerjaan di salah satu perusahaan Jepang di daerah Sudirman, Jakarta Pusat. Saat itu saya diangkat jadi karyawan tetap dan saya mendapat atasan yang sangat sabar, dan jika ada kesalahan pekerjaan pun saya tidak dimarahi. Jam kerja normal Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai jam 5.30 sore.
Tidak hanya itu, di masa pandemi di mana teman-teman saya banyak yang dirumahkan, dipotong gaji dan sebagainya, tapi kantor saya tetap memberikan gaji utuh, bahkan THR, bonus berlipat-lipat, asuransi kesehatan, bahkan fasilitas antar jemput karyawan dengan mobil. Puji Tuhan, ketika saya berserah dan mengandalkan kasih karunia Tuhan dan percaya pada rancangan Tuhan, pintu-pintu yang baik dibukakan bagi saya melalui doa, penyembahan, dan merenungkan firman Tuhan. Pergumulan saya dengan pekerjaan yang selalu menghadapi tantangan dan tidak kondusif, Tuhan pulihkan dengan memberi pekerjaan yang baik dan membuat saya berkembang. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kesaksian ini datang dari saudari Anabel di Jakarta, dan kita semua percaya kalau Anabel telah menyaksikan kebaikan Tuhan. Saatnya setiap kita dimanapun kita berada, tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu membukakan pintu-pintu yang baik bagi hidup kita. Yang punya otoritas atas kehidupan kita, Dia Bapa yang mengasihi kita. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Bersama Arki malam hari ini, kita akan sama-sama menaikkan pujian syukur, menikmati hadirat Tuhan, memasyurkan Dia yang telah menyelesaikan satu pekerjaan karya yang terbesar bagi hidup kita. Haleluya. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Dia air hidup yang melegakan kita. Dia roti hidup yang mengenyangkan kita. Dia keselamatan yang kita perlukan. Darinya adalah kehidupan kita. Hanya dari Yesus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib. Kami datang Tuhan, kami rindu di hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan, seperti rusa yang haus Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami nyatakan Tuhan, rindu kami Yesus,
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, oh Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, oh Tuhan. Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini rindu kami Tuhan, tinggal di dalam-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Bapa yang baik, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, kami datang menyembah, nyatakan Tuhan, kami mau dalam hadirat-Mu di setiap waktu hidup kami. Oh, sebab Kau yang kenal hati kami, hanya Kau Tuhan yang peduli. Bapa, besar kasih setia-Mu, oh Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus keselamatan kami, Yesus kekuatan kami, hanya Engkau, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, malam hari ini kami nyatakan Tuhan, kami hanya mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Bukan karena kekuatan kami Bapa, bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi Roh-Mu yang bekerja di dalam kami Yesus. Dan kami berharap penuh kepada kasih karunia Tuhan, sehingga gunung besar yang ada di hadapan kami akan menjadi tanah rata demi nama Tuhan yang kudus, demi kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu yang sempurna Bapa. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu, sebagaimana adanya kami malam hari ini Tuhan. Kami datang menyembah Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Kami nyatakan Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku nyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang agung, kami sembah Engkau anak domba Allah. Kami nyatakan Tuhan, saat ku
menyembahmu. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian. Haleluya. Bersama-sama dengan iman nyatakan, saat ku memujimu, Rohmu bekerja saat ku menyembahmu. Kau bertahta di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau
Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang Yesus Kristus Tuhan kita adalah seorang pribadi yang sangat mengerti keadaan kita. Alkitab berkata bahwa dia sebagai imam besar, dia turut merasakan apa yang kita rasa. Jadi dia datang ke dunia, dia hidup sebagaimana kita manusia, merasakan lapar, haus, dahaga, dan mengalami pencobaan. Tetapi dia hidup sama seperti kita kecuali dosa. Dan itu sebabnya kita boleh berharap kepadanya karena dia tahu situasi kita, dapat rasa apa yang kita rasa. Mungkin sebagai Tuhan yang Maha Tahu akan terbatas dengan hanya mengetahui, tapi tidak punya pengalaman merasakan perasaan bagaimana haus, lapar, dahaga, dan ditinggalkan. Tetapi Yesus Tuhan kita adalah Allah yang pernah jadi sama seperti kita manusia, merasakan apa yang kita rasa, tinggal di bumi yang sama, sehingga merasakan penderitaan-penderitaan badani juga. Tetapi kecuali dosa, dia sama seperti kita. Dan olehnya kita beroleh pengharapan bahwa dia yang lebih memahami dan mengerti setiap jeritan hati kita. Dan kita percaya bahwa keselamatan kita dalam Kristus adalah aman dan teguh. Sama seperti yang beberapa waktu lalu kita sudah sama-sama belajar bahwa keselamatan kita dalam Kristus tidak bisa hilang. Karena Yesus adalah keselamatan itu sendiri, sehingga Yesus tidak bisa hilang. Mungkin kita yang terhilang, tapi Yesus sama sekali tidak bisa terhilang. Tetapi Pak, ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa seolah-olah bahwa kita ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa kita sudah diselamatkan, kita sementara diselamatkan, atau kita akan diselamatkan. Jadi kalau dibagi tiga menjadi save, being saved, and shall be saved. Tetapi kita akan sama-sama belajar beberapa ayatnya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus supaya menguatkan kita tentang bagaimana posisi keselamatan kita dalam Kristus. Efesus 2 ayat 8 berkata demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah kalau ini kita bisa menggambarkan tentang kamu diselamatkan, artinya saved. Posisi kita sudah diselamatkan. Bagaimana dengan 1 Korintus 1 ayat 18, being saved. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ingat, kekuatan Allah. Artinya bahwa di sini kita being saved, sementara diselamatkan. Kemudian Roma 5 ayat 10, shall be saved. Artinya bahwa kita akan diselamatkan. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, kemudian orang jadi bingung. Sebenarnya ada 3 kelompok dong, yaitu orang yang sudah diselamatkan, sementara diselamatkan, atau akan diselamatkan. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Pastor Ivan juga sering mengkhotbahkan ini, bahwa darah Yesus itu selalu keeping on untuk terus-menerus menyucikan kita. Dan artinya bahwa ketika kita percaya ini, maka darah Yesus yang akan terus-menerus menyucikan kita. Artinya bahwa Allah memulai pekerjaannya, dia terus-menerus menyucikan kita, dan sampai pada akhirnya kita akan terus komplit diselamatkan. Nah, buktinya kita lihat dalam Filipi 1 ayat 6, dikatakan begini firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Akan hal apa? Akan keselamatan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia, siapa ia di sini? Yesus. Yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Artinya bahwa darah Yesus akan terus-menerus menyucikan kita sampai kedatangan ia yang kedua kali. Dan artinya bahwa apapun kesalahan pelanggaran kita di masa lalu, hari ini atau masa depan, darah Yesus yang akan terus-menerus menyucikan kita, membuat kita terus-menerus disempurnakan, diperbaharui, sampai akhirnya kita mencapai kepada titik kesempurnaan di saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan dia memberikan kita kehidupan kekal, memberikan kita tubuh kemuliaan, supaya roh yang sempurna ini tinggal dalam tubuh yang sempurna, sehingga kita komplit sempurna di dalam dia. Supaya saudara jangan berpikir bahwa ada 3 bagian orang yang sudah diselamatkan, sementara diselamatkan, atau nanti akan diselamatkan. Di sini kita melihat bahwa 3 ayat ini seolah-olah berbeda, tetapi sesungguhnya melengkapi satu sama lain, yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang telah memulai
sementara melakukannya terus-menerus sampai pada hari kedatangannya yang kedua kali. Saya bacakan sekali lagi ayatnya supaya saudara memiliki kekuatan percaya bahwa Paulus sendiri memiliki iman akan ini tentang keselamatan ini. Bahwa Allah terus-menerus bekerja dari awal hingga akhir. Supaya kita yang mungkin hari ini merasa bahwa kemarin saya cukup baik, cukup suci, cukup kudus. Tapi hari ini sepertinya saya seolah-olah gagal. Lihat bahwa air hidup firman Tuhan itu terus-menerus menyucikan kita. Saya ulangi sekali lagi Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Sekali lagi, akan meneruskannya. Tidak berhenti. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi artinya kita percaya dengan iman bahwa keselamatan kita terima, kita peroleh dari Yesus Kristus itu kekal. Bukan cuma hanya masa lalu dan kemudian hari ini Tuhan meninggalkan kita. Atau hari ini Tuhan selamatin kita karena efek dari perbuatan baik kita di masa lalu. Tetapi belum tentu di masa depan. Atau lah orang-orang yang susah payah hari ini. Tapi suatu saat Tuhan pasti akan menolong mereka. Tidak satu saat, nanti atau sudah, atau sementara saja. Jadi jangan dipisah tiga bagian ini. Tapi kita harus melihat keutuhan pekerjaan Tuhan. Ia memulainya dengan sempurna di atas kayu salib, akan meneruskannya sampai hari kedatangannya. Supaya kita yang percaya, haleluya, memiliki sukacita bahwa Tuhan seperti tidak timbul tenggelam dalam hidup saudara. Hari ini tolong, besok tidak tolong, tapi Dia terus-menerus menjaga dan menyelamatkan kita sampai kedatangan Ia yang kedua kali. Haleluya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang ajaib. Bahwa sesungguhnya Engkau tidak hanya menyelamatkan kami kemarin dan hari ini membiarkan begitu saja. Atau hari ini kami baru merasa bahwa hari ini kami baru diselamatkan, tapi tidak tahu tentang hari besok. Atau mungkin suatu saat kita menderita hari ini, tapi kita berharap suatu saat nanti kita diselamatkan. Tidak demikian, kita sudah jelas membacanya Tuhan tadi dalam Filipi 1 ayat 6, dan kami klaim firman-Mu bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya kami memiliki bagian yang sempurna dan yang kekal. Sejak awal Yesus sudah memulai dan Yesus juga akan mengakhirinya dengan penuh kesempurnaan. Dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk segala hal yang Engkau sudah sediakan. Dan untuk mengingat itu semua Tuhan, kami mau menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa dengan mengingat perjanjian-Mu, perjanjian yang kekal, yang Kau adakan terus-menerus sampai hari kedatangan-Mu, demikian juga hari ini kami akan terus-menerus mengingat kematian Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena firman-Nya mengatakan demikian, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku sampai saat aku datang kedua kali. Dan kita percaya bahwa dengan menerima tubuh dan darah Yesus Kristus bukan hanya keselamatan kehidupan kekal, tapi kami juga menerima janji yang abadi dan darah Yesus terus-menerus menyucikan kami. Sama-sama angkat roti di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku, saya sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuhmu yang sudah tertikam, tertombak di atas kayu salib, Engkau hancur-hancuran, sesungguhnya Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit yang boleh ada dalam tubuh kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu, kami menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan penuh iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan kami bersama keluarga pengampunan atas segala dosa, kesalahan, dan juga pelanggaran kami. Ia menyucikan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya, karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan, artinya kami berhak menerima semua berkat, semua warisan yang menjadi haknya orang benar, haknya orang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Thank
Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus. Kita menerima janji yang sempurna, yang kekal di dalam tubuh dan darahnya. Yaitu tubuh dan darahnya akan terus-menerus menyucikan kita. Artinya bahwa korban darah Yesus walaupun satu kali untuk selama-lamanya, tapi dia bekerja terus-menerus sampai kesempurnaan kita pada akhirnya ketika ia datang kedua kali. Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita dengan tidak menyupport kita. Artinya bahwa saudara jangan berpikir bahwa Tuhan selamatkan saudara kemarin, silakan berusaha sendiri. Artinya bahwa ada kemungkinan saudara gagal. Tetapi kalau darah Yesus terus-menerus menyucikan kita, artinya bahwa hari ini saudara boleh naik turun. Ya, kalau saudara lihat grafik jantung orang ketika di rumah sakit itu boleh naik turun. Ya, tetapi kasih Yesus yang sempurna terus-menerus stabil menyempurnakan kita. Artinya status kita di hadapan Bapa tetap stabil. Dan kita terus bisa mendapatkan anugerah Tuhan dan belas kasihan kapan saja. Tidak lihat dalam musim kita yang naik turun, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan Yesus kerjakan sekali untuk selama-lamanya dan terus-menerus sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa, supaya saudara jangan pernah lihat bahwa pendeta, saya sudah pernah dibaptis, sudah punya kesaksian yang dahsyat, tapi kemarin saya jatuh lagi. Apakah Tuhan masih berkenan kepada saya? Ingat, Yesus terus-menerus menyucikan kita. Iya, Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dan inilah kekuatan kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa terus menyucikan kita. Kita berdoa bagi minyak ini, minyak biasa tentunya, tapi ketika didoakan akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Karena dia menjadi minyak urapan yang penuh kuasa. Sesuai Markus 6, 12, 13, dioleskan pada orang sakit sembuh. Minyak ini memuliakan Allah, memuliakan manusia, dioleskan pada orang sakit sembuh, dan mengusir setan, punya kemampuan untuk menghancurkan kuasa jahat dalam nama Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, saatnya kami berdoa Tuhan untuk semua pergumulan anak-anak-Mu, mereka yang ada dalam kehidupan naik turun dan mereka khawatir tentang keselamatan mereka. Hari ini mereka kembali dikuatkan oleh firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dia tetap sama. Dan dia terus-menerus menyucikan kami Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu kekal bagi kami. Dan kami menerima belas kasihan yang sempurna di dalam tubuh dan darah-Mu. Dan kami memperoleh bagian yang kekal. Dan semuanya serba kekal. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau juga menganugerahkan iman kepada kami. Untuk mengimani hal-hal yang kekal di dalam ketersediaan di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, hari ini siapapun yang sakit disembuhkan, yang berletih lesu berberat diberikan kelegaan dan beristirahat tenang dalam kasih anugerah Tuhan. Dan kami juga berdoa mereka yang kesulitan ekonomi, mereka yang sulit mengatur keuangan sehingga mereka hari-hari ini ada dalam krisis karena bukan cuma mereka tidak pandai, tapi situasi tidak mengizinkan mereka untuk memperoleh sesuatu. Hari ini kami percaya hikmat Tuhan ada dalam mereka. Tuhan yang akan menuntun mereka keluar dari setiap masalah, keluar dari mesir mereka, masuk ke dalam sebuah tanah perjanjian yang diperuntukkan bagi orang-orang benar. Dan kami percaya Tuhan bahwa sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia, yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus asa hari ini Engkau berikan pengharapan baru. Yang ada di dalam saat-saat kritis, mereka diberikan kekuatan bahwa sesungguh Allah kami adalah Allah yang Alfa dan Omega. Allah yang menentukan nasib kami dari awal ketika kami lahir. Dan juga yang menjadi akhir keputusan bagi hidup kami. Bukan dokter, bukan penyakit, bukan kegagalan, bukan keadaan. Tetapi Yesus yang telah memulai akan meneruskannya sampai akhir, di mana harinya menyatakan kemuliaannya. Dan kami percaya Tuhan, kami hidup dalam segala ketersediaan kelimpahan dari sorga, dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami tetap berkata, Tuhan Yesus baik dan terpujilah kasih karunia-Nya. Amin. Saudara sudah berdoa, percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Saudara tidak hanya didengar kemarin, hari ini Tuhan meninggalkan saudara dan terserah besok jadi apa. Tidak demikian. Saudara bukan berusaha kemarin menyenangkan Tuhan dan hari ini saudara lagi pede-pedenya dan kemudian gak tahu nanti minggu depan jadi apa. Atau saudara merasa bahwa saudara oke lah hari ini saya menderita sebagai anak-anak Tuhan. Nanti suatu saat saya akan diselamatkan. Tidak seperti itu. Tuhan sudah menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Dan Dia terus-menerus
Dia terus-menerus, apa tadi dikatakan bahwa memulai pekerjaan yang baik itu dia akan terus-menerus mensucikan kita sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tetap memiliki iman seperti ini karena inilah yang membuat saudara tenang dan saudara akan berkemenangan dalam hidup ini. Haleluya. Saudara, kita sampai pada penghujung acara. Jika saudara memiliki kesaksian, silakan hubungi kami. Sampaikan surat kepada kami melalui WhatsApp yang tertera pada deskripsi layar YouTube saudara. Atau saudara bisa email kami ke contact@bethesdachurch.id. Dan saudara, jika memiliki kesaksian bisa membagi kepada saudara-saudara yang mungkin masih beberapa berat. Mereka pasti akan menerima kekuatan baru ketika mereka melihat bahwa Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dari persoalan yang berat sekalipun. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan terus-menerus kekuatan kepada saudara untuk terus maju dalam Tuhan. Apapun masalah saudara, tetap percaya bahwa kasih karunia Allah selalu berlimpah-limpah kepada saudara. Bukan hanya keselamatan, tapi memberikan juga proteksi dan jalan keluar dari setiap persoalanmu. Sampai bertemu dan berjumpa kembali dalam Pray and Worship Together di pekan yang akan datang. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Salam. Your glorious